Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Dan di channel ini kita bahas tentang investasi saham. Di video kali ini saya mau bahas beberapa hal yang menjamin kalau misalnya Anda lakukan, Anda pasti akan gagal dalam investasi saham. Nah, kenapa saya mau bikin video kayak gini? Karena saya lihat sudah banyak sekali video-video yang di luar sana membahas bagaimana sih caranya supaya sukses dalam berinvestasi saham. Tapi kadangkala kita juga harus melihat bagaimana sih caranya supaya pasti gagal kalau lakuin ini, sehingga kita nggak akan lakuin itu. Ya, Charlie Munger mengatakan bahwa kasih tahu di mana saya akan mati, dia saya nggak akan ke sana. Nah, tujuannya supaya kita bisa menghindari beberapa hal yang membuat kita gagal. Nah, saya akan mulai kayak gini. Pernah nggak Anda ketika, mungkin beberapa dari Anda ya, kayak Anda ikut beberapa tempat untuk belajar saham, misalnya teman-teman ada ikut di Midas atau di tempat lain Anda belajar saham, si A, si B, si C bilang sahamnya bagus, ya, kemudian Anda ikut beli. Gak lama kemudian setelah dia beli, beberapa saat kemudian dia jual, ya, dia jual duluan, dan akibatnya Anda rugi gitu. Nah, ini yang mengakibatkan menurut saya, kalau misalnya Anda lakuin dan hanya ikut-ikutan, Anda ikut komunitas A, Anda ikut komunitas B, Anda hanya ikut tanpa punya satu keinginan untuk mempelajarinya, ya Anda pasti akan gagal. Karena nggak ada ceritanya orang itu hanya ikut-ikutan terus dia jadi untung besar. Itu nggak pernah, ya, nggak pernah dalam sejarahnya ketika dia hanya ikut-ikutan beli saham itu langsung untung besar. Ya nggak pernah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya ikut-ikutan, kita nggak punya satu keyakinan yang kuat ya tentang saham itu. Ya, misalnya Anda ikut kita, ya, Anda ikut saya di Midas. Oh, Pak Felix di Midas cuannya besar gitu misalnya contoh. Oh, ya udah saya ikut Pak Felix aja lah. Pak Felix sudah tahu dia sama mana yang bakal kasih cuan gede. Ya mungkin Anda ikut beli bisa sama gitu ya, atau mungkin harganya nggak terlalu beda jauh. Atau ketika misalnya pas jual bisa jadi kita punya waktu yang berbeda. Bisa jadi pas Anda beli Anda mantengin terus, tapi pas sudah sekian lama ya sahamnya udah jalan atau apa segala macam, kemudian saya jual misalnya. Kalau Anda hanya ikut saya, bisa jadi harganya bisa berbeda karena jangka waktu untuk Anda lihat saham tersebut dan apa kan itu bisa berbeda kan. Nah, that's why saya katakan bahwa kalau Anda hanya ikut-ikutan itu akan susah sekali untuk Anda untung ya secara jangka panjang. Untung mungkin dalam jangka pendek beberapa saat mungkin bisa, tapi kalau misalnya dalam jangka panjang saya rasa nggak ada ceritanya Anda bisa untung dengan memuaskan dan sustainable dalam jangka panjang. Jadi saran saya sih oke lah Anda cari ide dari berbagai platform ya tempat belajar saham segala macam, atau Anda cari ide dari YouTube, dari manapun, itu sah-sah saja, tapi Anda juga harus pelajari sendiri. Jadi Anda harus punya satu framework yang jelas ketika Anda berinvestasi. Jadi nggak bisa hanya ikutan. Kalau misalnya Anda ikut-ikutan, banyak case yang saya lihat kebanyakan gagal sih. Nah, berikutnya adalah saya juga sering banget lihat orang yang dia join banyak tuh. Ya, dia join banyak tempat belajar saham atau dia baca buku A, buku B, buku C. Tujuannya buat nyari dalam tanda kutip stock pick ya, buat nyari stock pick. Memang nggak ada salahnya untuk nyari ide-ide investasi atau saham-saham mana yang menarik ya. Itu sah-sah saja. Tapi kalau hanya lihat itu, artinya Anda nggak punya plan, ya kan? Jadi ini Anda tidak punya plan, Anda hanya melihat ini yang lagi dibahas yang menarik apa, terus Anda beli saham tersebut. Nah, menurut saya itu bukanlah satu plan yang jelas. Saya kasih contoh, cara yang kita bikin plan dalam berinvestasi itu gimana sih? Pertama, Anda lihat Anda tujuan Anda investasi itu mau ngapain? Ya, entah untuk dana pensiun kah, untuk dana pendidikan anak atau apapun itu. Ya, whatever. Ya, ada orang selama udah achieve dana pensiunnya dia happy. Saya kasih contoh gini lah. Let's say pengeluaran Anda 200 juta per tahun, oke? Kalau Anda pernah berpikir gini nggak? Kalau misalnya Anda punya 4M, ya punya 4M aja, 200 juta itu artinya kalau pengeluaran Anda setahun itu 200 juta, artinya dengan duit 4M itu Anda bisa hidup 20 tahun. Bener nggak? Itu dengan catatan Anda punya cash-nya kan? Anda punya cash sampai 4M, Anda bisa hidup 20 tahun dengan duit 200 juta. Nah, tentu ya Anda investasikan di tempat lain, di satu tempat yang bisa memberikan yield lebih tinggi daripada inflasi, sehingga Anda bisa terus menerima duit 200 juta present value-nya itu bisa tetap sama. Nah, kalau misalnya Anda punya pemikiran seperti itu, dan Anda pasti akan berinvestasi dengan cara yang berbeda, bukan hanya ikutan. Oh, ini lagi dibahas ramai bagus, ikut masuk gitu. Nah, itu bukanlah satu plan yang jelas. Tapi kalau Anda sudah punya satu plan yang jelas, Anda punya kriteria, ya, Anda punya kriteria saham seperti apa sih yang layak masuk portofolio Anda. Misalnya, entah saham itu membagikan dividen, harus bagi dividen let's say 10 tahun terakhir. Oke, kemudian manajemennya harus seperti apa, produknya harus seperti apa. Nah, itu that's a plan. Ya, Anda punya satu plan gitu loh. Yang saya maksud sebagai plan itu bukan berarti Anda harus secara perinci gitu, enggak ya, tapi lebih kepada apa sih yang saya mau cari di saham ini tuh, mau investasinya seperti apa ya, kriteria-kriterianya seperti apa, sehingga ada list down ya. Anda saham seperti apa yang bisa memberikan Anda sebuah ketenangan untuk Anda bisa simpen dan bisa memberikan return yang baik. Nah, that's why Anda pelajari beberapa saham yang secara historical dia bisa memberikan return seperti ini. Kemudian Anda lihat jangka panjangnya ke depan dia bisa seperti apa. Ya, kemudian Anda berinvestasi berdasarkan itu, bukan dari kata-kata orang lain. Ya, Anda boleh dengar kata orang lain, tapi selalu Anda cek sendiri lagi. Nah, itu apa yang saya maksud sebagai punya plan. Ya, Anda punya plan. Nah, berikutnya adalah saya juga sering lihat ya di dalam beberapa case itu,
let's say ada sebuah saham yang beli ya, Anda beli atau pernah kita bahas di membership atau dimanapun. Ya, ini misalnya sahamnya menarik, kita bedah bisnisnya seperti apa, menarik. Bisa jadi ya dalam 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun harga sahamnya belum jalan, atau kalau jalan pun dikit atau malah turun. Itu bisa aja kejadian kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu market akan terjadi seperti apa. Nah, seringkali yang saya lihat itu adalah dia tahu sahamnya bagus, ya dia tahu sahamnya murah, tapi bisa jadi karena dia tidak sabar, karena dia tidak punya satu keyakinan, akhirnya dia jual, ya dia jual. Setelah dia jual, harga sahamnya terus naik. Padahal itu sahamnya masih bagus. Nah, kenapa dia jual? Bisa jadi karena dia nggak sabar. Ya, saya juga dalam case-nya, saya pernah hold saham yang bahkan nggak kemana-mana, itu hampir setahun. Ya, setelah setahun itu, pada kinerjanya masih terus naik. Ya, dalam setahun itu kinerjanya masih terus naik. Beberapa mungkin orang sudah lupakan atau cari saham lain, tapi saya tetap stay di situ, dan setelah setahun itu baru dia naik jadi bagger. Jadi pelajarannya itu bukan setelah dibahas oleh misalnya kita atau dibahas oleh siapapun, itu sahamnya langsung naik. Enggak. Misalnya Anda ketemu sebuah saham bagus murah. Saham bagus dan murah bukan berarti besok naik. Ya, bukan berarti setelah Anda beli 1 bulan kemudian naik. Ya, saham bagus dan murah artinya memberikan sebuah margin of safety, memberikan sebuah return yang harusnya cukup menarik untuk Anda simpan. Ya, entah itu naiknya bisa kapan aja, kita nggak pernah tahu. Ya, that's why Anda harus paham Anda beli apa supaya Anda bisa sabar. Kalau misalnya Anda nggak paham apa yang Anda beli, ya Anda pasti nggak akan sabar. Nah, jadi saya juga sering lihat orang itu nggak sabar, ya dia jual sahamnya, padahal sahamnya masih bagus, dia jual dan akhirnya baru dia nyesal. Nah, itu salah satu kesalahan yang saya juga lihat, dan kadang-kadang saya juga pernah lakukan ya. Jadi bukan berarti saya udah pasti benar terus ya. Nah, yang berikutnya adalah saya juga punya satu pengalaman ya. Ini kok pengalaman saya pribadi adalah saya mengabaikan margin of safety. Padahal Warren Buffett itu mengatakan 3 kata paling penting dalam investasi adalah margin of safety. Tapi ya namanya manusia, kita khilaf juga gitu kan. Kenapa? Karena pada saat itu saya khilafnya adalah saya melihat growth perusahaan itu, ini dalam case-nya saya, itu sangat tinggi ya. Growth perusahaan itu cukup tinggi dalam mungkin 7-8 tahun terakhir gitu. Dan saya lihat potensial marketnya masih cukup besar. Ya, potensial marketnya masih cukup besar, sehingga growth-nya harusnya masih akan tinggi. Sehingga saya membeli pada saat itu mungkin di PE 12 atau 13. Dibilang mahal sih enggak lah ya, tapi lebih ke fair value gitu ya. Lebih ke fair value. Tapi memang perusahaan sedang menghadapi masalah, ya. Perusahaan sedang menghadapi masalah sehingga kinerjanya turun cukup dalam. Nah, salahnya saya pada saat itu adalah saya tidak memperhatikan margin of safety. Saya tidak bertanya kalau misalnya growth ke depan itu tidak setinggi yang sebelumnya atau jauh lebih rendah, berapa sih valuasinya kira-kira akan jadi seperti apa? Kalau misalnya saya mempertimbangkan margin of safety, saya pasti akan saya turunkan growth-nya jadi seperti apa, kemudian hitung kalau misalnya dengan growth yang jauh lebih rendah dengan valuasi yang jauh lebih rendah berapa value-nya dibandingkan dengan harganya. Kalau misalnya saya melakukan itu, harusnya saya tidak akan membeli saham itu gitu loh, sehingga mengakibatkan kerugian. Jadi pelajarannya adalah perhatikan margin of safety. Kalau misalnya Anda tidak memperhatikan margin of safety, oke lah ya, mungkin bisa naik ya. Oke lah, masih bisa naik jadi berkali-kali lipat. Mungkin 1 kali, 2 kali. Tapi sekali Anda kena, bisa ruginya cukup dalam. Jadi selalu perhatikan yang namanya margin of safety. Margin of safety itu adalah berapa value-nya, dan juga harga yang Anda bayarkan, ya, sehingga Anda mendapatkan value yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang Anda bayar. Nah, tentu dalam perhitungan value itu juga ada asumsinya. That's why dalam asumsi itu juga pertimbangkan apakah Anda terlalu optimis, ya, sehingga membuat valuasinya menjadi lebih tinggi. Nah, jadi itu. Nah, berikutnya adalah, ini saya sangat banyak, ya, sangat banyak. Karena kita di Midas juga ada grupnya, terus kadang-kadang ketika sahamnya naik, ya, kita ada sahamnya naik atau sahamnya turun, pasti ada aja yang di grup kayak, Pak, kenapa saham A naik, kenapa saham A turun gitu. Ada apa ya? Ada berita apa? Ada news apa? Ada sentimen apa segala macam. Panikan, ya. Misalnya juga ketika harga saham baru naik 10%, 20%, waduh gatal pengen jual. Sahamnya turun, gatal ya. Baru turun sedikit udah takut cut loss ya, dia jual sahamnya. Jadi gampang panik ya. Kalau misalnya Anda gampang panik, Anda pasti gampang sekali terombang-ambing oleh harga yang naik turun. Harga naik turun itu cuma mekanisme pasar setiap hari kan, dia dipaksa terjadi setiap hari kan. Ada transaksi segala macam itu dipaksa terjadi. Padahal belum tentu di dalam hari itu ada hal yang secara signifikan bisa mengubah value perusahaan. Karena kenapa? Fundamental bisnis itu kan tidak berubah dalam hitungan hari. Ya, dalam perjalanannya bisa bertahun-tahun baru berubah gitu. Nah, jadi ketika Anda gampang panik ya. Kenapa sih orang bisa gampang panik? Karena dia nggak ngerti apa yang dia beli. Kalau misalnya dia ngerti, dia paham, ya dia pelajari dulu bukan hanya ikutan, saya rasa nggak akan gampang panik. Nah, berikutnya, ini saya pelajari juga dari, kalau teman-teman tahu kisahnya Mohnish Pabrai. Mohnish Pabrai kan dia dapat lunch dengan
dengan Warren Buffett ya. Perkenalan beliau dengan Buffett itu kan karena lunch ya. Dia bidding lunch dengan Buffett. Itu Mohnish Pabrai bertanya tentang Rick Guerin. Nah, kalau teman-teman pernah baca esainya Warren Buffett yang tentang super investor from Graham and Doddsville lah. Nah, itu menceritakan tentang investor-investor yang memiliki return tinggi yang sumbernya dari satu orang, yaitu Benjamin Graham. Semua super investor itu memiliki prinsip-prinsip yang align dengan Benjamin Graham, yaitu value investing. Nah, ada satu orang terus oleh Buffett, itu namanya adalah Rick Guerin. Nah, Rick Guerin ini menurut Buffett itu sama pintarnya dengan Charlie Munger, dengan investor yang lain. Bahkan Buffett, Munger, dan Guerin, kalau teman-teman pernah pelajari kisah tentang Warren Buffett, saya pernah bahas beberapa video tentang Warren Buffett seperti di link di atas, teman-teman bisa nonton di situ. Rick Guerin, Buffett, dan Munger itu mereka bertiga itu sering bareng dalam investasi, misalnya beli blue chip stamps. Itu adalah saham yang di break up oleh Rick Guerin. Ya, Rick Guerin ngomong ke Buffett, ngomong ke Munger. Kemudian juga Sis Candy juga. Rick Guerin ngomong ke Munger, Munger ngomong ke Buffett. Dan akhirnya mereka bersama-sama berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, coba kenapa sekarang kita tidak pernah mendengar nama Rick Guerin menjadi investor yang sebesar Buffett ataupun Munger? Karena Rick Guerin itu meskipun pintar, record investasinya bagus. Rick Guerin itu ketika market crash tahun 73, dia terpaksa harus menjual seluruh saham Berkshire Hathaway-nya kepada Warren Buffett karena dia terkena margin call. Ya, dia berinvestasi dengan margin, dengan hutang, ya, dengan leverage, sehingga ketika marketnya turun, dia harus bayar, ya kan? Karena dia kan harus bayar, that's why margin call. Nah, untuk bayar itu dia harus jual saham Berkshire-nya, dia jual kepada Buffett. Mungkin pada saat itu harga Berkshire Hathaway mungkin $40, sekarang mungkin sudah berapa ratus ribu dolar ya, udah 400 ribu atau 500 ribu, saya udah lupa juga harga Berkshire Hathaway sekarang berapa. Gara-gara itu ya dia kehilangan saham Berkshire-nya, sehingga dia harus mulai lagi dari awal. Meskipun pada akhirnya Rick Guerin tetap berhasil ya bangkit dari itu, tapi tidak pernah menjadi sebesar Buffett dan Munger. That's why Charlie Munger mengatakan 3L ya, membuat orang cerdas, laki-laki cerdas itu gagal biasanya 3L. Liquor berarti minuman keras, ladies, and leverage. Ya, jadi kalau misalnya Anda pakai leverage, something bad happen, Anda wipe out. Nah, jadi that's why sebisa mungkin Anda jangan pakai leverage yang terlalu berlebihan. Anda pakai dikit-dikit oke, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, itu personal choice, up to you. Tapi kalau kita belajar dari kisahnya Rick Guerin, bisa mungkin kita jangan pakai leverage. Oke, jadi itu dulu beberapa hal-hal yang saya lihat dan saya perhatikan yang biasanya membuat orang itu gagal dalam berinvestasi. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa hindari berbagai hal-hal ini sehingga bisa menjadi lebih berhasil. Thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.